Gadis itu langsung melempar petasan ke dalam rumah, lalu menyalakannya tanpa ragu. Tindakannya langsung membuat tunangan dan wanita licik itu ketakutan. Ternyata tunangannya baru pulang dari luar negeri setelah 3 tahun. Namun dia justru membawa pulang wanita lain. Tunangan itu lalu langsung bilang ingin membatalkan pertunangan. Gadis itu pura-pura tidak mendengar, lalu membawa cangkir keluar untuk menuangkan air. Dari percakapan mereka, gadis itu sadar 3 tahun hidup hemat hanya jadi lelucon bagi tunangannya. Karena marah dia pun pergi ke rumah orang tua pria itu untuk membatalkan pertunangan. Namun di jalan dia menabrak seorang pria secara tidak sengaja. Di saat bersamaan, sepupunya menangis ingin membatalkan pernikahan, karena tak ingin menikah dengan pria yang kehilangan kedua kakinya. Setelah tahu gadis itu sudah batal bertunangan, sepupu langsung usulkan agar gadis itu menggantikannya menikah. Mereka lalu memuji pria itu setinggi langit. Namun gadis itu langsung tahu maksud mereka, yaitu agar tidak mengembalikan uang mahar dan tak menyinggung keluarga pria. Gadis itu lalu teringat saat dia ke rumah tunangannya. Orang tuanya pura-pura tak tahu padahal sudah lama tahu hubungan gelap itu. Mereka hanya ingin gadis itu kerja gratis di pabrik mereka. Mengingat semua itu, dia memutuskan untuk balas dendam. Karena selama 3 tahun di pabrik, dia sudah punya banyak koneksi. Jika buka pabrik sendiri, dia pasti bisa rebut pesanan keluarga tunangan. Demi modal awal, dia berkata pada keluarga sepupu, dia setuju menikah menggantikan sepupu. Tapi uang mahar $6.000 harus jadi mas kawinnya. Sepupu langsung marah. Namun ayahnya bilang itu harga murah untuk mengusir gadis itu. Tak lama kemudian gadis itu bawa uang mahar ke rumah pria itu. Sesampainya di sana, dia hanya bertemu ibu dari pria itu. Ibu itu langsung sadar gadis ini bukan wanita yang dijodohkan. Namun gadis itu berhasil mengelabui. Tiba-tiba 2 anak kecil muncul dan memanggilnya ibu. Gadis itu kaget. Ibu pria itu buru-buru menjelaskan. Mereka adalah anak dari rekan pria itu yang gugur di medan perang. Dan kini diasuh olehnya. Gadis itu tidak mempermasalahkan itu. Karena 2 anak itu tidak akan mengganggu rencana bisnisnya. Sebelumnya saat ke rumah tunangan, gadis itu juga menuntut bayaran 3 tahun kerja. Tunangan akhirnya dengan terpaksa memberi $20.000. Setelah gadis itu pulang, ibu tunangan langsung mengeluh, menuduh gadis itu menipu uang mereka, dan menyalahkan anaknya karena memberikannya. Lalu wanita licik itu tiba-tiba memberi sebuah saran pada ibu tunangan.